Di akhir zaman ketika kezaliman merajalela, ketika keadilan hanya menjadi kata, tanpa makna dan manusia, kehilangan arah, Allah tidak membiarkan bumi tenggelam dalam kegelapan. Dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan seorang pemimpin yang tidak meminta kekuasaan, namun kekuasaanlah yang mendatanginya. Dialah Imam Mahdi namanya. Sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya menyerupai Rasulullah dan hatinya dipenuhi cahaya keadilan. Ia muncul bukan di tengah kemewahan, tetapi di tengah kekacauan umat. Ketika manusia berperang karena dunia, Imam Mahdi berjuang demi agama. Namun ada satu rahasia besar yang jarang disadari manusia. Imam Mahdi tidak berjuang sendirian. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Pasukan langit yang tak terlihat mata, dalam Al-Quran dan hadis Allah menegaskan bahwa pertolongannya tidak selalu datang dari manusia. Pada perang Badar, Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum mukminin, dan di akhir zaman, pertolongan itu kembali terjadi. Pasukan Imam Mahdi bukan hanya dari bumi, tetapi juga dari langit. Malaikat ditugaskan untuk menguatkan hati orang-orang beriman, melemahkan barisan kebatilan, menebarkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Allah. Sebagian ulama menyebutkan ada pasukan yang tidak terlihat, namun membuat musuh gemetar tanpa sebab. Mereka bukan manusia, namun kehadirannya terasa. Inilah pasukan langit, kekuatan yang bukan dari senjata. Imam Mahdi tidak menang karena teknologi, tidak karena jumlah pasukan, dan bukan karena kekuatan fisik semata. Kemenangannya datang karena doa orang-orang soleh, tangisan taubat umat, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi bersatu. Ketika keadilan ditegakkan, bahkan disebutkan, bumi akan mengeluarkan keberkahannya, dan langit menurunkan hujan. Rahmatnya ini bukan sekadar peperangan, tetapi perang antara kebenaran dan kebatilan terakhir. Di dunia pesan rohani untuk kita, Imam Mahdi bukan untuk ditunggu tanpa persiapan. Pasukan langit tidak turun kepada orang yang lalai. Mereka turun kepada hati yang bersih, jiwa yang bertauhid, dan manusia yang tetap istiqomah meski dunia runtuh. Pertanyaannya bukan apakah kita akan bertemu Imam Mahdi, tetapi jika saat itu tiba, kita berada di barisan mana? Penutup rohani ketika dunia gelap, cahaya tidak datang dari istana, tetapi dari hati yang tunduk kepada Allah. Dan saat bumi berteriak kelelahan oleh kezaliman, langit tidak tinggal diam, pasukan Allah pasti turun. Janjinya pasti terjadi. Semoga kita termasuk hamba yang dikuatkan imannya dan dimuliakan dengan berada di jalan kebenaran. Jika kamu merasakan getaran dalam hati saat mendengar kisah ini, itu bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang dipanggil untuk kembali kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman bukan hanya tentang kehancuran, tetapi tentang ujian hati manusia. Manusia berlomba mengejar dunia, namun lupa pada langit. Kebenaran simulasi asing, kejujuran dianggap kelemahan, dan orang-orang yang beriman sering merasa sendiri. Namun justru pada saat itulah Allah menyiapkan sebuah pertolongan besar, bukan dari istana megah, bukan dari penguasa dunia, melainkan dari seorang hamba yang dipilih dan dimuliakan. Dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi, cahaya yang datang dalam ketenangan. Imam Mahdi bukanlah sosok yang haus popularitas. Ia tidak mengklaim dirinya istimewa, tetapi dengan ketenangan dan cahaya iman namanya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya bersambung kepada Fatimah Az-Zahra dan akhlaknya memantulkan akhlak Nabi. Hatinya jernih, lisannya lembut, dan doanya menembus langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat langit mulai turun ke bumi. Namun perjuangan Imam Mahdi bukan perjuangan biasa. Ini bukan sekadar konflik dunia, melainkan perjuangan antara cahaya dan kegelapan,
Dan ketika cahaya ditegakkan, langit tidak tinggal diam. Allah berfirman bahwa Dia menolong hambanya dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh mata. Sebagaimana pada Perang Badar, Allah menurunkan malaikat sebagai bala bantuan, dan di akhir zaman pertolongan itu kembali terjadi. Pasukan langit jaya yang tak terlihat. Pasukan langit bukanlah pasukan seperti manusia. Mereka tidak datang dengan suara gemuruh, tetapi dengan ketenangan yang menenangkan jiwa malaikat. Malaikat Allah diturunkan untukku, menguatkan hati orang beriman, menanamkan keberanian dalam dada, menebarkan ketakutan di hati kebatilan, menjaga Imam Mahdi dan para pengikutnya. Sebagian manusia tidak melihat mereka, namun merasakan kehadirannya. Hati yang sebelumnya ragu menjadi yakin. Jiwa yang hampir runtuh menjadi tegak kembali. Itulah kerja pasukan langit. Kemenangan yang datang dari iman. Imam Mahdi tidak menang karena senjata canggih, tidak karena jumlah pasukan yang besar, tetapi karena keikhlasan dan doa. Saat ia sujud di malam hari, langit terbuka. Saat ia menangis memohon pertolongan Allah, bumi ikut bersaksi dan disebutkan. Di masa kepemimpinannya, hujan turun dengan keberkahan, bumi mengeluarkan rezekinya, hati manusia dipenuhi rasa cukup. Inilah masa ketika cahaya kembali berkuasa, pesan cahaya untuk kita. Imam Mahdi bukan sekadar tokoh akhir zaman. Yadam adalah pengingat bagi hati kita hari ini, bahwa kemenangan tidak dimulai dari kekuatan tetapi dari ketaatan. Pasukan langit tidak turun kepada hati yang sombong, tetapi kepada jiwa yang berserah diri. Maka sebelum bertanya kapan Imam Mahdi datang, lebih penting bertanya, sudahkah hatiku siap menerima cahaya rohani, cahaya harapan? Jika hari ini kamu merasa dunia terlalu gelap, ingatlah cahaya Allah tidak pernah padam. Mungkin Imam Mahdi belum tampak, namun cahaya iman sudah bisa tumbuh di hatimu. Dan siapa tahu di saat pasukan langit diturunkan, namamu termasuk dalam barisan orang-orang yang dikuatkan, karena Allah tidak melihat rupa, tetapi melihat hati dan keikhlasan. Semoga cahaya ini sampai ke dalam jiwa kita, menguatkan iman, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga cahaya yang kita renungkan malam ini menjadi penguat iman, penenang jiwa dan pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika kelak masa itu tiba, semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya siap menerima cahaya kebenaran dan langkahnya diteguhkan di jalan Allah. Mari kita tutup dengan doa dan harapan. Semoga Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat.